Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Herenisa Siregar. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus tentang profesionalisme tenaga pengajar dalam penerapan kurikulum yang terjadi di Desa Masgojaya, yakni Desa Terasing pada SDN 209 atau SDN 3 Masgojaya. Jadi penelitian ini dilakukan di SD Negeri 209 atau SDN 3 Masgojaya, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada bulan September 2023 dan diterbitkan artikelnya itu pada November 2023. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu mengidentifikasi arti dan profesionalisme tenaga pengajar dan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh tenaga pengajar dalam mengajar siswanya. Kemudian riset ini dilaksanakan oleh sebuah tim dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia. Yakni kelompok peneliti tersebut terdiri dari Fadila Samin serta Ali Marzuki Zebua. Metode penelitian yang digunakan kali ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode case study. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen. Kemudian pendekatan ini menitik beratkan pada data berbentuk teks dan gambar, serta mengikuti prosedur analisis data yang spesifik berdasarkan beragam strategi pencarian yang bervariasi. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah fasilitas dan infrastruktur yang ada di SDN 209 Masgojaya ini. Mulai dari fasilitasnya ada ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, ruang toilet, ruang gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain atau olahraga, ruang TU, ruang konseling, ruang OSIS, ruang bangunan. Jadi sumber listrik yang ada pada sekolah SDN 209 ini hanya diesel dengan daya listrik itu 900 kW dengan kecepatan internetnya itu 3 MB. Apa saja sih yang mempengaruhi profesionalisme tenaga pengajar itu sendiri? Jadi dalam mengajar kita pasti memerlukan kompetensi pedagogis, yaitu pemahaman metode pengajaran. Para pengajar yang ada di SDN 209 Masgojaya ini cenderung bergantung pada buku paket untuk menyampaikan materinya, sehingga kompetensi pedagogis yang mereka miliki belum memenuhi standar yang diharapkan oleh kurikulum 2013. Kemudian ada pengenalan karakter siswa. Meskipun dengan demikian, pengajar di sekolah ini mereka mampu memahami karakter siswa dengan baik, terutama karena lokasi sekolahnya itu yang terasing, yang masuk ke dalam. Kemudian ada kompetensi kepribadian, keterampilan sosial. Jadi para pengajar sudah menunjukkan nih sikap ramah dan berkomunikasi dengan nada lembut, serta mampu juga bersosialisasi dengan lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Yang selanjutnya ada kompetensi profesional penguasaan materi ajar. Berdasarkan dengan riset yang dilakukan, guru-guru di SDN 209 ini penguasaan materi ajarnya itu belum optimal dan mendalam, dikarenakan memang masih hanya mengandalkan buku paket yang dijadikan sebagai rujukan utama. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi. Jadi karena mereka memang masih masih mengandalkan buku, pemanfaatan teknologi juga
masih sangat kurang karena penggunaan teknologi dalam aktivitas belajar mengajar itu tidak dapat dilakukan karena memang jaringan sinyal di sekolah yang tadi yang cuma 3 MB tadi. Kemudian ada beberapa hal juga yang dipertimbangkan seperti upaya apa sih yang dilakukan oleh guru. Hanya ada program sertifikasi pendidik, hanya 2 dari 7 pendidik yang mengikuti program sertifikasi pendidik. Sedangkan kalau misalnya kita mau meningkatkan mutu mutu sekolah ini, ya kita perlu program sertifikasi tersebut. Karena itu memang meningkatkan mutu pengajaran dan melindungi profesi juga. Kemudian kendala pengembangan karena ya tadi ya terbatasnya akses terhadap pelatihan, kurangnya pemahaman terhadap kompetensi yang dibutuhkan, serta minimnya fasilitas dan sumber daya yang tersedia. Kemudian ada juga faktor hambatan ya. Jadi faktor hambatannya juga lumayan susah ya. Seperti kayak kesulitan akses ke sekolah, memang kondisi geografis sekolah yang menantang seperti jalannya berbatu besar dan licin mengakibatkan ya keterlambatan yang sering dialami oleh para pengajar. Kemudian juga ada kekurangan informasi karena memang ya tadi mengingat lokasi yang berada di karena memang kesulitan akses sekolah karena memang kondisi geografis sekolah yang menantang seperti jalannya berbatu besar dan licin mengakibatkan ya keterlambatan yang sering dialami oleh para pengajar. Kemudian juga ada kekurangan informasi karena memang ya tadi mengingat lokasi yang berada di tracing tanpa akses dan jaringan, jadi itu menjadikan penghalang bagi pengajar untuk mengetahui nih informasi-informasi yang terbaru di luar sana. Kemudian ada juga terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang kita bahas tadi. Jadi memang ya bisa kita lihat kalau jaringan internet itu sangat mempengaruhi, bahkan dalam proses belajar mengajar pun itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian saya merangkul beberapa solusi yang bisa jadi kita manfaatkan untuk saya sudah merangkum beberapa solusi, mungkin ini baik buat pemerintah atau buat uh, masyarakat sekitar ataupun buat guru-guru yang ada di sana. Mungkin ya pertama itu ya pemeliharaan jalan dan fasilitas ini untuk pemerintah karena memang kita perlu melakukan perbaikan ini karena ya jalan itu merupakan akses untuk menuju kita ke sekolah. Dan ada tunjangan untuk pengajar, mungkin dapat memberikan insentif atau tunjangan untuk pengajar yang bersedia untuk mengajar di daerah-daerah terasing untuk menarik banyak tenaga pengajar yang sudah berkualitas tadi. Jadi ya pengajarnya tidak itu-itu saja. Kemudian ada pelatihan berkala selenggarakan pelatihan berkala selenggarakan. Jadi itu tuh dilakukan secara berkala bagi pengajar yang ingin mengembangkan keterampilan mengajar mereka seperti mungkin lokakarya atau kelompok kerja tenaga